Brigade Al-Qassam menerbitkan adegan serangan jarak dekat terhadap tentara Israel. Sejumlah pasukan pendudukan terbunuh saat mengincar di dalam gedung yang diledakkan. Perlawanan Palestina melakukan serangkaian serangan terhadap pasukan pendudukan yang menembus jalur Gaza di lebih dari satu poros bertepatan dengan hari ke-80 agresi Israel. Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka telah meledakkan perangkat anti personel terhadap pasukan Israel. Serangan itu menyebabkan tentara Israel terbunuh dan melukai mereka di daerah Jabal Al-Rayes sebelah timur kota Gaza. Mereka juga mengklaim menghancurkan 4 kendaraan Israel yang menembus lingkungan Sheikh Radwan dan 5 kendaraan lainnya di wilayah Al-Tufah dan Al-Daraj. Seluruhnya diledakkan menggunakan peluru Al-Yasin 105. Tak hanya itu, sayap militer Hamas ini menembak seorang tentara Israel di lingkungan Al-Tufah. Dari video yang diunggah, tentara tersebut langsung tersungkur setelah terkena ledakan. Bulldozer D9 Israel juga menjadi sasaran peluru Al-Yasin 105 di sebelah timur Burej di jalur Gaza Tengah. Mujahidin Al-Qassam turut menargetkan pasukan Israel yang ditempatkan di sebuah rumah di sebelah timur kota Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Sejumlah tentara diklaim tewas karena ledakan yang dihasilkan dari tembakan Brigade Al-Qassam. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يا رب مكن يا الله. كما ترون كان الحمد لله ضرب الغرفة احتراق كل ما فيها. Brigade Al-Qassam mengklaim telah membunuh puluhan tentara Israel dalam sekali serangan. Sekelompok IDF itu terbunuh saat bersembunyi di dalam sebuah gedung. Bentrok tersebut terjadi di wilayah jalur Gaza Utara di hari ke-80 agresi Israel pada 25 Desember 2023. Brigade Al-Qassam menargetkan pasukan khusus Israel yang terdiri dari faksi yang diperkuat berjumlah 40 tentara. 40 pasukan khusus itu tengah bersembunyi di sebuah rumah di daerah Jabalia Al-Balad. Mereka diserang menggunakan TBG anti benteng dan peluru. Akibat serangan itu, seluruh tentara rezim Zionis disebut terbunuh. Perlawanan juga dilakukan oleh Brigade Al-Quds. Sayap militer gerakan jihad Islam di Palestina itu terus membombardir kota-kota dan pemukiman yang diduduki dengan serangan rudal. Sementara itu, Brigade Martir Abu Ali Mustafa, sayap militer Front Populer untuk Pembebasan Palestina, mengumumkan bahwa unit tempurnya juga terlibat bentrokan sengit. Mereka menyerang pasukan pendudukan yang menembus wilayah utara dan timur Khan Yunis.
Komandan senior Korps Pengawal Revolusi Islam Sayyid Razi Mousavi tewas dalam serangan udara Israel di Damaskus, Suriah pada Senin 25 Desember 2023. Iran bersumpah akan membalas kematian Mousavi. Radio Syam FM melaporkan terdengarnya sejumlah suara ledakan dari area Zainabiyah, kota Damaskus, yang diakibatkan oleh serangan rezim Zionis. Serangan tersebut menargetkan salah satu lahan pertanian di pinggiran kota Damaskus yang menyebabkan beberapa orang terluka dan terbunuh. Salah satu korban tewas merupakan Razi Mousavi, salah satu komandan IRGC paling terkemuka. Komandan Iran itu syahid setelah pendudukan Israel meluncurkan 3 rudal ke posisinya di pinggiran ibu kota Suriah. Pengawal Revolusi Islam langsung memberikan respon tegas atas serangan itu. Mereka menegaskan Israel akan menanggung akibat atas kejadian ini. Atas ancaman itu, Israel saat ini disebut tengah bersiap jika Iran sewaktu-waktu melakukan penyerangan. Seorang pejabat Israel menyebut jika militernya saat ini juga tengah mempersiapkan tanggapan Iran, termasuk meluncurkan rudal dari Suriah dan Lebanon. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab terus berjalan baik sejak 1976. Sebagai bukti kedekatan kedua negara, nama Presiden Jokowi digunakan di salah satu ruas jalan utama, bahkan nama masjid. Kedekatan Indonesia dan Uni Emirat Arab semakin diperluas di sejumlah bidang, mulai dari bidang ekonomi hingga pendidikan, bahkan antar pribadi para pemimpin. Sebagai bentuk keakraban kedua negara, ada nama Presiden Jokowi di Jalan Abu Dhabi. Jalan tersebut diresmikan pada Senin 19 Oktober 2020 yang lalu. Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Husin Bagis, berharap penamaan jalan tersebut bisa memperkokoh dan meningkatkan secara positif hubungan bilateral RI-UEA. Tak hanya jalan, UEA juga membuat sebuah masjid yang diberi nama Masjid Jokowi. Saat ini masjid tersebut telah dibuka secara umum. Sementara di Indonesia juga ada Jalan Layang Sheikh Muhammad bin Zayed. Di kota Solo, Jawa Tengah juga berdiri Masjid Agung Syekh Zayed yang banyak dikunjungi oleh warga dari berbagai daerah. Alhamdulillah saat ini kita berada di Masjid Presiden Joko Widodo. Jadi ini tulisannya Masjid Rais Joko Widodo. Masjid Presiden Joko Widodo. Jadi ini masjid di daerah ini mungkin cukup besar. Bisa menampung kurang lebih 3.000 orang. Dan insya Allah sekarang sudah selesai kondisinya. Tamannya juga sudah indah. Ada pohon mangga juga di tamannya. Banyak pohon-pohon Indonesia lah. Jadi kita harus syukuri semua, kita harus terima kasih. Dan mudah-mudahan dengan adanya masjid ini menjadi salah satu tujuan bagi orang Indonesia yang akan berlibur ke Dubai atau ke Abu Dhabi untuk berkunjung ke Masjid Joko Widodo yang letaknya di depan Jalan Joko Widodo. Masjid ini sangat besar, ya, memiliki kapasitas 2.500 musolli atau orang yang sholat. Saat ini semakin hari semakin bertambah jumlah pengunjung masjid ini. Kalau sholat subuh bisa dikatakan 40 sampai 50. Ya, zuhur, asar kurang lebih juga begitu. Maghrib dan isya sekitar itu juga. Tapi kalau sholat Jumat bisa sampai 400, 500. Insya Allah ke depan karena semakin banyak yang tahu bisa bertambah lagi. Dan kita harapkan masjid ini terus makmur dengan banyaknya pengunjung. Dan juga ada kegiatan-kegiatan lain di samping sholat 5 waktu supaya ada pengajian, hafalan Quran untuk anak-anak dan juga majelis ta'lim sebagaimana masjid-masjid yang ada di Indonesia. Hizbullah menyerang pasukan Amerika Serikat di Irak. Serangan itu menyebabkan korban luka di antara militer Pentagon. Kabar ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin. Serangan itu mengakibatkan 3 personel Amerika terluka, salah satunya berada dalam kondisi kritis. Sebelumnya, perlawanan Islam di Irak pada Senin 25 Desember 2023 mengumumkan bahwa mujahidinnya menyerang pangkalan Al-Harir yang diduduki dekat Bandara Erbil di Irak Utara dengan pesawat tak berawak.
Tak hanya itu, mereka juga membombardir pangkalan Amerika di Green Village di Suriah. Serangan itu dibalas oleh militer Washington. Terjadi 3 ledakan di Al-Hila, pusat Babilonia, dan di distrik Taj al-Din Utara Wasit, serta di Jurf al-Nasr, selatan ibu kota Irak, Baghdad. Ledakan itu terjadi saat fajar pada Selasa 26 Desember. Dari video yang beredar, sejumlah bangunan terlihat hancur, bahkan kebakaran juga terjadi di mana-mana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.